Oke, kita mulai dari ulang. Nah, langkah pertama kita tarik semua datanya. Di situ insert, pilih pivot table, new worksheet, udah benar. Oke. Itu data-data apa aja yang harus dimasuk ke pivot table, apa aja mau kita masukin. Tapi tahun, drag ke rows, triwulan, juga ke rows. Ini adalah yang kayaknya ya, yang apa yang aku tangkep. Terus ini adalah sumbu X, terus kolom uh, data yang mau ditampilkan apa ya maksudnya? Kayak ini nih, tadi di sini, nih columns itu adalah sektor di sini nih, grafiknya sektor 4 sektor itu. Nah, nanti deh coba dicari tahu lagi ya maksud dari filters, columns, row sama values apa. Tapi itu dulu. Sekarang sektor nih columns, terakhir PDB ke values. Udah muncul di sini semuanya. Nah, ini kan pivot table itu kan untuk ini menampilkan jumlah jumlah PDB dari tahun 2019 sampai 2024 per sektor industri, jasa, pertambangan, pertanian. Udah habis itu sekarang kita mau buat chartnya, grafiknya. Nah, gimana caranya? Pilih salah satu sel yang ada di dalam pivot table, yang mana aja. Terus habis itu di ribbon di atas, pilih di ini ya, di bagian pivot table analyze, pilih pivot chart. Nah, terus kita pakainya yang line, habis itu pilih yang line with markers. Habis itu oke. Nah, udah muncul chartnya sesuai dengan pivot table yang sudah ada. Jadi itu kita rapihin ya ininya, chartnya di besarin aja. Nah, terus kita mau kasih di apa di sumbu Y di sini. Keterangannya kan cuma ada angka-angka aja ya. Ini maksudnya angka apa, kita nggak paham kan orang. Kita mau kasih keterangan, pilih uh, klik tanda plus yang ada di sini, terus pilih exist titles buat namain. Di sini adalah apa tadi? Nilai PDB dalam triliun rupiah. Udah. Ini exist title di bawahnya dihapus aja karena nggak udah ada ya keterangannya di sini. Terus habis itu buat tambahan tambahan lagi, pilih insert, pilih slicer, tahun dan sektor. Muncul panel ini, kita taruh aja di sampingnya, di samping chartnya. Nah, ini buat ngatur data apa yang kita pengen lihat di grafik. Kayak misalkan tahun 2021, PDB tahun 2021 muncul tahun 2021 aja, atau tahun 2024 aja, bisa gitu. Nah, habis itu udah. Nah, sekarang kita mau buat 3 grafik. Satu pivot table itu nggak bisa uh, lebih dari satu grafik. Ya, karena grafik yang ada ini me, me, apa, menyajikan menyajikan data yang ada dalam data dari satu pivot table ini. Jadi kalau mau bikin grafik lain, kita harus bikin pivot table baru di sheet yang sama ya. Gimana caranya? Kalau mau bikin pivot table di sheet yang sama, di sheet 3 ini. Nah, tadi udah kan ya di drag semuanya datanya. Terus pilih insert.
pivot table. Nah, sekarang kita pilihnya existing worksheet di sheet yang udah ada. Terus untuk locationnya kita pencet sheet 3, terus kita pilih mau di mana letakin data pivot table yang barunya, terserah mau di mana, bisa di sini, bisa di kanan, bisa di sampingnya atau di bawahnya aja biar nggak terlalu panjang ke samping. Nah, kita udah pilih di A38. Nih udah muncul di sini A38 locationnya, pencet OK. Nah, udah muncul di sini pivot table-nya. Sekarang data apa aja yang pengen kita buat. Sekarang yang kedua kita mau buat data apa perbandingan investasi antar sektor tahun 2019 sampai 2024. Kalau tadi kan tren PDB per sektor ya. Sekarang perbandingan investasi antar sektor tahun 2019 sampai 2024. Nah, terus ini data-datanya yang dimasukkan ke rows. Jangan lupa pencet sel yang ada di pivot table yang kedua. Jangan sampai masih ada di sini, karena nanti kalau kita pindahin ganti data yang ada di sini, yang di sini akan berubah. Pencet, pilih salah satu sel yang ada di pivot table kedua, terus di situ. Nah, ini untuk filters itu nanti kan filters nih di sini. Kita bisa pilih tahun berapa yang mau kita sajikan data investasi antar sektornya. Antara industri, jasa, pertambangan sama pertanian. Tuh. Nah, terus tahun di drag ke filters, sektor di drag ke rows karena nih ya, sumbu X-nya, sektornya ada di sumbu X, di rows, kita pilih ke rows. Terus habis itu sumbu Y-nya, sumbu Y-nya adalah values drag PDB. Habis itu kita coba tahun di drag ke filters, sektor di drag ke rows, atau lagi PDB di drag ke values. Dah ada datanya nih pivot table-nya. Terus sekarang kita bikin oke, terlalu dempet. Turunin. Nggak bisa, kemarin kayak bisa. Ya udahlah, nggak usah. Terus sekarang kita bikin pivot chart-nya, dipencet sel yang ada, dipilih sel yang ada di dalam pivot table, terus habis itu di pivot table analyze, pilih pivot chart. Sekarang kita pakai pivot chart grafik kolom clustered stack kolom. Ini kemarin apa ya ininya? Bentar, yang ini cancel dulu bentar. Yang kemarin aku pilih adalah dia apa ini chartnya? Salah. Kayaknya pivot chart kolom. Ya. Nanti. Terus pilih, udah ini aja cluster kolom. Apa bedanya sih? Ini aja lah taruh ini. Oke. Nah. Udah muncul grafiknya. Nah, di sini sama kayak tadi buat buat Masih mau pulang deh setelah mereka ini buat kasih data keterangan. Pilih exist titles, terus di sini adalah nilai PDB. Nilai PDB dalam triliun rupiah. Udah, habis itu
Ini nggak usah ya kalau nggak salah ya. Ya nggak usah. Ini juga karena data yang muncul di grafik ini cuma total PDB, ya udah ini dihilangin aja. Hilangin karena kan kalau di sini kan tadi kayak contoh di grafik yang pertama ini kan ada keterangan ya, yang warna biru industri, yang warna oranye jasa, pertambangan, abu, kuning pertanian. Itu karena kan ada 4 macam data. Kalau di sini karena hanya ada satu data itu jumlah, menampilkan jumlah PDB, jadi yang tadi total itu nggak usah, hilangin aja. Nah, terus ini biar biar rapi aja. Kita mau ubah warna batang grafiknya ini per per sektor. Gimana caranya? Klik ini klik batang. Nah, terus klik batang. Kalau misalkan kayak kita klik pertama kali itu semuanya pasti ke ini ya, ke ke kepilih gitu. Nah, kalau misalnya mau satu-satu kita klik lagi 2 kali per batang. Nah, sekarang industri shape fill. Kita sesuaiin aja kali ya sama yang warna di atas. Tadi industri itu warna biru udah bener, jasa oranye. Jasa, kita pencet jasa warna oranye. Terus pertambangan abu, pertanian apa tadi kuning ya? Kuning. Ini ininya. Barnya. Terus judulnya. Tadi yang di atas belum kasih judul. Oh iya, bentar-bentar. Kita kasih judul yang atas dulu ya. Nah, kalau misalnya mau kasih judul grafiknya, itu adalah pilih chart title. Chart title, kita masukin di sini. Tren PDB apa tadi namanya? Tren PDB per sektor. Tren PDB per sektor. Per sektor. Tahunnya dalam kurung 2019 sampai 2024. Udah, itu buat chart title-nya ya, buat judul grafiknya. Terus sekarang kita kasih title yang di sini sama chart title. Udah ada tadi ya. Apa tadi judulnya? Perbandingan investasi antar sektor. Perbandingan investasi antar sektor. Tahunnya jangan lupa 2019 sampai 2024. Nah, udah. Habis itu kalau misalkan mau dikasih slicer kayak yang tadi di atas ini, nih bisa juga ulangnya kayak yang tadi, di insert, terus slicer, pilih apa? Oh, bentar. Cancel. Nah, slicer. Jangan lupa pas mau pencet slicer di klik grafiknya ya, karena kayak tadi tuh aku nggak klik grafiknya, dia nggak akan muncul ini, tab yang ini. Nah, kita mau pilih tahun sama sektor. Sama kayak tadi. Panelnya kita simpan di sini. Terus di sini. Misalkan mau tahun 2021. Nih, udah muncul atau tahun 2019 atau tahun 2023, 2022 gitu ya. Terus ntar apa lagi aku lupa. Oh, ini sih. Kemarin sama si ChatGPT disaranin suruh
biar apa datanya lebih rapi, lebih bagus, dikasih ini sumber apa penulisan sumber data. Nah, kalau misalkan mau kasih kayak gitu, mau tulis sumbernya, kita pakai ini insert box. Di mana insert box? Ya, text box. Nih, di sini. Sumber data apa katanya? Data simulasi berdasarkan variabel PDB. Data simulasi berdasarkan PDB sektor tahun 2019 sampai 2024. 2019 sampai 2024. Kecilin aja fontnya. Ini data 5 tahun terakhir berarti ya, Kak? Ya. Ntar, kemarin gimana supaya ini boxnya nggak ada lainnya. Di sini. Gimana ya? Ini kali. Gak bisa, bukan. Gimana ya? Aku lupa, ntar aja deh ya. Itu aja dulu. Buat ngilangin ini ya, tadi aku mau nyari buat ngilangin supaya si text boxnya nggak ada garis. Jadi nanti misalnya kayak gini tuh. Habis itu udah gitu aja dulu ya nanti. Habis itu ada lagi nggak? Oh, gini, lupa, maaf. Kalau ini kan kayak cuman batang gitu doang ya. Kalau misalkan kita mau biar si nilai PDB-nya ini yang ada di pivot table muncul di grafiknya di tiap batangnya. Kita ini pencet tanda plus yang tadi di sini, terus habis itu data labels. Pilih data labels. Terus kita pilih mau di mana letaknya, di center, di inside, and dalam barnya, tapi di akhir, di ujung berarti di atas ya. Terus inside base atau di bawah, serta call out tuh kayak gini. Kita pakai ini aja ya. Mana mending? Aja coba. Kok kayak kemarin aku ada ini bisa di atas. Data labels, outside end. Kok ini nggak ada outside end di sini? Data labels, kok nggak ada? Udah itu aja dulu ya. Nih, di sinilah. Itu buat memunculkan, menampilkan jumlah ininya ya, angka pastinya di setiap barnya. Kita coba masukin di sini juga. Di sini mah nggak usah. Nanti malah terlalu numpuk datanya ya. Ya ini juga enggak. Oke, terus dah itu yang kedua. Di situ sekarang kita mau bikin data apa satu lagi? Perbandingan PDB dan investasi per sektor.
perbandingan PDB dan investasi per sektor. Sekarang kita berarti ulangi lagi ya, kita bikin pivot table baru. Ini udah kan udah di create, terus insert pivot table existing worksheet. Kita pilih di sheet 3, kita misalkan taruh datanya pivot table di sini, udah muncul, baru klik OK. Nah, habis itu sekarang kan kita mau bikin perbandingan antara investasi dan PDB ya, nilai PDB dan investasi. Ini datanya apa yang dimasukin, di filter sama di filter tahun, di rows sektor, ya, terus di values, edit, enggak bukan ini mah enggak, ini kayak ini tuh yang ini muncul otomatis setelah aku masukin PDB dan investasi ke values. Coba nih ya, tahun di filters, sektor di rows, di values masukin PDB dan investasi. Nah, itu kan bener ininya di sini muncul langsung otomatis values-nya, tulisan values. Habis itu udah muncul kayak gini. Sekarang kita bikin pivot chart-nya. Nah, karena kita mau membandingkan dua data ya, antara PDB dan investasi, berarti kita nggak bisa pakai chart yang biasa yang kayak nampilin cuma satu data gitu kan. Terus berarti kita pilihnya pivot chart combo. Nah, karena kita mau membandingkan antara dua variabel, kita pilihnya yang combo. Terus ini aja, cluster column line. Ya, ini aja. Nah, terus di sini di pengaturannya cluster column. Oh, ini yang PDB, yang data PDB dia ada di sini. Di clustered column ya, dia yang datanya tuh berbentuk grafiknya yang berbentuk ini yang batang. Nah, terus kalau misalkan yang investasi dia line garis yang di sini. Nah, kita pilih secondary axis. Nah, karena nanti kan karena ada dua data ya. Oh iya. Udah jadi enggak sih ya? Seperti ikan. Aku tempel. Karena ada dua data, maka kita perlu dua axis, dua sumbu Y kan, untuk menampilkan jumlah angkanya, untuk menampilkan angkanya kan. Di sini di primary axis, ini kan yang utamanya di sini kan ya, yang aslinya. Ini untuk datanya PDB. PDB di sini. Terus habis itu yang investasi, datanya investasi ada di secondary axis yang di sebelah kanan sini. Itu untuk angkanya investasi, jumlah investasi di sebelah kanan ya. Itu baru oke. Nah, keluar di sini. Nah, udah gitu sekarang kita rapihin data chartnya, grafiknya. Kita kasih nama, data labels. Bukan data labels. Chart title. Chart title dulu. Apa title-nya? Perbandingan PDB dan investasi. Perbandingan PDB dan investasi per sektor. Tahunnya 2019 sampai 2024. Kita gedein aja. Lo tau nggak ada aplikasi website buat maaf Kak, kebuka mic. Terus iya dari tadi nggak apa-apa. Terus kita kasih keterangan di sini
axis titlesnya di sini sampai sini aja, yang ini hapus yang di bawah. Ini nilai PDB ya. Nilai PDB dalam triliun rupiah juga sama. Yang sebelah kanan yang secondary axis-nya. PDB-nya dah. Terus apa lagi? Naruh ini ya, naruh sumber. Berarti pakai text box. Masukin text box di sini. Sumber. Biar rapi aja. Terus ini tuh gimana ya? Ngilangin si... Oh ini kali. Bener tapi. Oh itu. Oh gitu. Coba. Coba kita ulangi. Apa yang dihilangin, Kak? Kenapa? Apa yang dihilangin? Ini loh kan asli kan ininya di text box-nya. Ini kan buat naro sumber di dalam chartnya kita pakai text box. Nah ini kan tadi kan yang pertama sama yang kedua ada ininya tuh text box-nya dia ada garis. Box-nya tuh ada line-nya ada outer line-nya. Jadi kan kayak biasanya mah begini aja nggak sih? Yang nggak sih aku yang merhatiin ini sih apa yang datanya yang dulu siapa? Dr. Adi, Pak Adi. Kayak tapi terserah sih ini apa? Tuh mending mana? Mending nggak ada outer line-nya apa ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Coba. Mungkin ini kali ya. Tadi pas baru bikin ininya. Mungkin harusnya ada. Bentar. Kan. Kita coba bikin ulang. Text box-nya pilih ini. Terus bikin di sini. Terus sebenarnya di sini ada keluar ini deh pengaturannya. Sekarang nggak ada. Oh nggak ada. Tadi ada. Shape format. Ada. Jadi coba itu lagi. Udah gitu aja dulu. Udah.
Ya kan? Oh, yang munculin ini, nampilin datanya, angkanya, data labels. Center, inside base, outside and mending mana? Mana yang rapi? Center atau inside and Mending apa? antara mana, Kak? Ini buat apa? Kan munculin angkanya di barnya nih, di chartnya, di grafiknya. Mending angkanya di center atau inside end atau inside base atau outside Atau end atau data call out. Kayak numpuk oh banget ya kalau mengikut terlalu ketutupan yang lain itu. kayak antara ini sama ini ya. Ini kali ya. Yang di atas tadi, Apa center? Ini. bukan. Ini. Ya, Oke. eh Side end. ada yang di atasan lagi gitu, Kak, di atas tabelnya, nomor-nomornya. Tak ada ya? Ini. Antara tiga ini dong sih. Kalau ini semuanya Nah, di itu atas gini. Oh, gini. mm, Side end. Dah. Munculinnya itu Sudah. Kenapa? udah munculin itunya keterangan nilai pastinya. Ini. Oh, caranya. Mm-mm. Ini tadi klik chartnya. Terus ini yang tanda plus ini. Terus apa namanya? Data labels. Nih, Hmm. nih, itu. Sudah selesai. Jadilah data-datanya. Nih yang pertama data tren PDB per sektor. Terus ini perbandingan yang kedua, perbandingan investasi antar sektor. Yang ketiga, perbandingan PDB dan investasi per sektor. Sudah. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Atau ada yang mau tambahin? Buat datanya? Udah. Kok nggak keluar ya aku pencet punya kakak ya? Yang udah jadi. Apa Apanya gara-gara nggak keluar? itu lo nyoba yang tadi? Yang mana tuh? Udah. Aman. Udah sekarang ininya. Udah itu aja datanya ya. Oke, perlu yang kemarin nggak yang cuman cara yang tambah geser if count? Buat di mana? Coba kalau di kita iniin gimana ininya? Berarti ada 2 sheet aja, yang satunya kemarin misalnya sheet 1, kalau yang itu ditaruh sheet 2 gitu. Jadi nanti prakteknya yang pivot table sheet 2 sama 3 gitu. Jadi beda data. Datanya sama tapi di sheet yang beda gitu. Iya. Iya. Oke. Beda gitu aja. Oke. Iya. Iya. Ya udah apa enggak itu dulu. Sekarang untuk besok ini aja dulu. Terus sekarang kita pembagian gimana? 1, 2, 3.